ini fase pick and ban, Franco sudah terlihat tadi ban di sana lupa dengan Fanny. Sebenarnya kalau kita ngelihat keseluruhannya, di sini pun ada perubahan lagi. Bukan hanya di sisi player, Iya. dari sisi coach dan juga sistem Betul. coach ya. Terlihat loh dari Arkeosi, Viel sekarang Masuk ya. menjadi head coach kembali. Iya, sebelumnya Acil yang bertukar role aja ya. Dan TZ juga kembali untuk memperkuat dari Aura Fire. Mengingat dari statementnya juga yang tadi udah dibilang ya. Ingat, TZ kemarin sempat nge-coach di season yang 9. Dan squad apa. Dan sekarang akan mungkin dibuktikan kembali ya untuk bertemu dengan Araki Hoshi. Oke. Plus ini gimana lagi ya, ini akan menjadi persaingan dari beberapa laning sih kalau menurut gue ya Om ya. Antara jungler dan juga area god laner ya. Jungler season lalu terpilih menjadi first team dari junglernya. Oke. Iya kan? Unique pick heroes juga ya. Untuk unique pick hero-nya banyak banget. Banyak banget. Albert yang kita lihat banyak. Tapi sejauh ini yang kita lihat untuk Hyde jauh lebih banyak lagi. Hari ini akankah sisi kreativitas itu akan dikeluarkan kembali dengan pola permainan mereka dan juga mungkin Albert akan bermain lagi dengan hero-hero nyamannya atau akan mengikuti pula pola permainan dari Aura Fire. Oke, tapi sudah ada Akai juga, begitupun dengan One yang di-ban di tangan Aura Fire. Dan Kadita Godiva gak akan dilepas. nih. Gak bisa Om. Gak akan dilepas. Fun fact-nya adalah dua tim ini ada dua tim yang berani untuk melepaskan Faramis dan Yep. juga Iya. Valentina. Mereka selalu akan beradu tapi ternyata Faramis di ban. Valentina terbuka, Valentina ada. Beatrix, Beatrix juga ada. Valentina sih. Atau Beatrix. yang lain, Beatrix. Beatrix semahal itu Semahal Beatrix. itu. Tapi kan balik lagi Arki Hoshi. Track record mereka sampai dengan minggu yang keempat baru menggunakan Beatrix sebanyak 2 kali. Yep. Ya. Sisanya Cloud. Sisanya Cloud. 1-1. Oke. Mungkin ada Irritel, tapi Irritel 5 kali dipakai di MPL di season yang ke-10 masih 0% win Ini rate-nya. bisa dibilang kalau kita ngelihat jauh ke belakang lagi, bahkan dari season lalu Om ya. Di saat mereka menggunakan satu hero, apakah mereka akan memfokuskan itu? Season lalu coba lihat Skylar-nya, Beatrix. Sampai dengan berapa kali penggunaan dia belum pernah terkalahkan waktu itu. Hingga ada satu momen dia berhasil dikalahkan. Dan Iya. juga menurunkan dari win rate hero itu sendiri. Tapi untuk season ini coba lihat. Iya. Ada Cloud yang memang digunakan untuk tapi Banana dengan achievement yang udah dia dapatkan. Iya, ada posisi ke-6 dari MDL Indonesia season yang ke-4, juara ketiga dari Piala Presiden Indonesia 2021 dan posisi ke-9 di MDL Indonesia season yang ke-5. Benar. Wow, Valentina. Langsung. Pakito. Keluar juga. Pakito hero yang cukup comfort buat Fluffy. Apalagi sekarang kan lagi tren banget untuk menggunakan Pakito. Ya ini bisa di flash juga. Tapi kebanyakan kita melihat dia dipakai sebagai explainer. Yap. Cepat buat habisin wave minion. Dan kedua juga cepat buat langsung nge-backupin teman-teman yang lain. Damage-nya sakit. Dengan hanya knockout strike. Dan mungkin hanya di Aura ya, di saat ada Pakito, itu kemungkinan besar itu akan pergi ke area yang Spilen. Iya. Jarang banget. Jarang nih. Jarang banget menggunakan Atau kita hero di season seperti ini. 9 kita ngeliat juga Valentina Jungler Bahkan Valentina dipakai high jungler. loh. Iya. Valentina sebenarnya kalau dari season yang kemarin ya, dia bisa Iya. di mana-mana kan. Iya. Ya, karena mungkin jauh lebih spesifik dia bakal bermain sebagai mid laner. Setuju sih. Nah ini dia. R7 Esmeralda. sering menggunakan Ini Masya. Dan kali ini Masya pun sudah terlihat. Banana. Pola permainannya seperti apa? Mirroring yang dilakukan akankah? Wow. Berarti ini Masyanya bakal Esmeralda. di roam. Berbelok ke arah manakah ini? Ini bisa jadi Esmeralda. Masya apa Benar. Esmeralda jungler? SP-nya bisa masuk hutan ya. Iya kan? jungler. Nah, karena kita sudah sering melihat hal itu, kita harus tunggu dulu nih. Sampai dengan 2 pick Ini yang terakhir banyak ya. plot twist ya di Betul. MPL Sebenarnya ID. plot twist-nya dimulai dari minggu kemarin gitu. Iya, bener-bener week ketiga itu membawa perubahan yang benar-benar signifikan banget gitu ya. Nah ini tadi yang gue sebutkan. Akan ada persaingan di area god laning ya, dari god laner itu sendiri. Cloud juga di-ban loh. Cloud dihilangkan karena kita Cloud. tahu, kita udah membicarakan itu juga tadi. Iya, Cloud 1-1 Beatrix. Beatrix, masih ada Clean mungkin. Kalau clean mungkin agak berat ya, tapi sisi yang lainnya misalnya masih ada Popol Kupa juga. Iya, ada Popol Kupa. Popa, Brody. Brody juga masih bisa. Brody masih bisa. Nah ini ada Beatrixnya Skylar menjadi pemegang win rate terbesar dengan 83,33%. Wow. Di total ya? Wow. Berarti secara keseluruhan. Secara gitu ya. keseluruhan. Itu angka yang besar. 83 loh. Kita main ranknya susah 83%. Saya dapat win rate 60%-nya keringetan udah. Susah ya emang. Tapi kita akan lihat Vira terakhir akan di-ban menuju ke arah Baxia. Dan akan dijawab langsung oleh teman-teman dari Aura Fire. Mengingat ini belum terlihat adanya juga dari Gold Laner. Atau mungkin jungler. Karena ini masih fleksibel banget sih ini penempatan Esmeralda dan juga Masyanya. Ini kan terjadi plot twist gak sih Om Wawa? Bisa jadi sih, bisa Esmeralda ya yang masuk sebagai jungler atau
Kalau enggak ya kita bisa melihat akan ada duel assassin yang terjadi Lane of Dawn sebentar lagi. Yap. Ya karena sejauh yang terbuka juga kan assassinnya Link masih ada, Lancelot Oke. masih ada, dan ini baik dari Hai dan juga baik untuk Albert ya. Mereka juga adalah user assassin. Oke. Tapi last band yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Mengingat akan menutup ke arah Popo Popo yang Pupa. benar-benar Skylar menjadi target yang memang harus dihilangkan dari pemilihan-pemilihan hero-nya. Tapi dia melihat dengan dari Esmeralda, ada lagi Masya, plus bagian belakangnya dengan adanya Yip yang memang sudah ditaruh untuk bisa nge-cover dan mereka yang akan melakukan team fight. Tapi Skylar, backdoor Beatrix tidak berlaku untuk RRQ. Bolehlah di kontes Beatrix-nya. Sudah di kontes dan Beatrix-nya berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Yes, dan ingat dengan marksman yang dipick oleh RK Hoshi, mereka menggunakan irrital. Berarti setidaknya mereka butuh satu yang namanya waktu, yang kedua mereka butuh badan di garis depan. Badannya sebenarnya udah punya. Dua Ya, ya. Esmeralda, ada Masya. Nah, sekarang dari Aura mereka belum punya jawaban karena untuk berhadapan dengan dua ini mereka butuh instant. Satu bobbers, Balmon sudah di ban. Karina masih bisa ada opsinya sekarang untuk cari true damage-nya dia. Dengan ada Valentina, Pakito, dan juga Beatrix, apakah mereka akan menambahkan lagi magical damage sejauh ini? Karena Julian pun masih free aja. Oke, tapi memang itu bisa mendapatkan di bagian depan. Ternyata untuk kali ini dengan ada Ruby Plus. Wow, Amen. Amen. ini yang kita bilang dari Satu Aura Fire. hero Gak instan. ketebak. Iya. Hero instan yang Oh, tadi butuh udah tadi yang bilang instan, Omawa. kan? Iya. Butuh instant. Amon jawabannya. Tapi Amon ketemu Masya ya, bisa Iya. dibilang cuma sia-sia sih kalau pas handle shard-nya. Setuju sih. Kalau lawan Esmeralda ya, selama basic attack-nya kena 3 kali, itu masih bisa. Kalau nggak kena, stack-nya nggak dapet buat pasifnya dia nggak bakal bisa mainin handle shard. Plus plus nanti ya kita akan lihat momen apakah dengan mode stealth yang dia miliki dengan mode menghilang dia miliki, nah pastinya itu juga tidak terdeteksi dari Iya. Lock Hero. Itu harusnya bisa membuat pergerakan dari Amon bisa selamat nih. Yes, kalau selamat bisa, tapi Stardust Dance kan dia kan area. Nah, itu lagi. Area dan Itu juga nggak lagi. perlu target hero. Ini yang susahnya, kalau kita pakai Amon, kita harus menghindar dari Esmeralda. Dan cowok. Nah loh, ini Oh ya bener, Esme-nya jungler. Esme jungler. Cowoknya bisa jungler. Bisa jungler juga. Masyanya yang di roam. Wow, ini benar-benar balik lagi ke plot twist, dibalas plot twist ya. Tapi yang pasti ini dia match yang pertama kita di game yang pertama akan segera dimulai. Wow, ini di belakang kita sepertinya udah pada panas-panas banget nih penonton dari Ambelana. Coba suaranya dulu dong. Nah, mungkin kalian ada yang di luar sana juga udah mendengar ya bagaimana kemeriahan. Jadi sekali lagi sebelum kita menuju ke Land of Dawn, MPL Arena berikan tepuk tangan gajah. Yes. Dan pasti ini dia pertandingan di game yang pertama. Lihat Aemon dan ternyata cowoknya bakal di tangan Albert. Iya, jungler cow. Jungler. Dan bakal susah sih untuk bisa diganggu juga. Cuman ya balik lagi tanpa flicker dia nggak bisa kagetin musuh. Cuman dia bisa nge-raid langsung ke musuhnya dari jungle-nya ya, masuk jungle lawan. Iya. Oke. Dia bisa memberikan gangguan. Plus dia setidaknya punya beberapa source skill yang bisa membuat dia pergi lagi nih. Iya. Dari area tersebut. Jadi Kundonya, Sunpo-nya bisa menyelamatkan. Dan plus dia juga bisa menemani sekaligus mengganggu. Oke, seperti biasa dari masing-masing jungler akan langsung mengisi ke area monster jungle yang mereka punya. Kabuki langsung memberikan beberapa hit untuk bisa membantu pula ke arah Hike yang sedang melakukan farmingan. Yes, dan kalau kita lihat juga di sini aku sempat teringat ya kayak katanya Chong itu memang satu hero counter bagi Pakito jungler. Tapi ini kan Pakitonya bukan di jungler ya, Betul. balik lagi. Tapi kita akan melihat juga Godiva yang udah sneaky-sneaky juga di area rumputannya. Finn coba untuk merengsak masuk ke area jungle milik seorang Hai, tapi belum ada informasi yang disampaikan. Fluffy udah mencoba untuk rotasi menuju ke arah midnya. Dan bahkan kali ini tidak ada kontes di area Little Wonder-nya bisa didapatkan dengan cukup mudah bagi seorang Hai. Yap, itulah yang mungkin nantinya harus digarisbawahi juga untuk Banana ya. Coba lihat pergerakan dari Fluffy. Jauh lebih cepat lagi dengan hero yang digunakan Pakito. Clear minionnya cepat, dia langsung menuju ke area mid. Dia membantu rekan-rekannya sementara tadi untuk Banana agak sedikit tertinggal di belakang. Dan fun fact, ini kali ketiga Chow Jungler muncul dan sebelumnya dipakai oleh Pedlo dan Jana Kitty. Tapi Godiva hampir saja mendapatkan sebuah pick off yang mengerikan. Ya, itu efek teror dari Valentina yang memang cukup mengganggu ya. Iya. Dan kita tahu ya pasifnya dia 0,7 second dengan adanya teror nantinya. Dan balik lagi dengan Pakito yang memang bisa cepat banget untuk clear wave ini. Dan tadi untuk fight di Little Wanderer itu ada 4 orang loh. Kalau memang harus diprotes oleh Aran, kemungkinan besar mereka bisa tumbang. Karena mereka cuma tiga pemain. Berdasarkan ini balik lagi dengan satu rotasi dari Fluffy yang cukup cepat. Yang nantinya mungkin lama-kelamaan ini Banana
harus jauh lebih mempercepat lagi bagaimana itu cutting minionnya, clear wave minionnya. Coba lihat sekarang ada Finn yang langsung diserang aja oleh 2 orang sekaligus, tapi turtle-nya sudah terlihat dan Banana membayang-bayangi mereka. Iya, dan lihat ini 2 hero yang cukup tebal, tapi ternyata first blood tercipta. Facehugger terculik di arah tengahnya dan membuat kali ini RRQ Hoshi mencoba untuk set up kepada turtle yang pertama. Meanwhile, Finn yang mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Hai dan gak dikasih jalan untuk menuju ke turtle pit-nya. Yap. Turtle pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi, tapi coba lihat Skylar-nya. Harus Memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi dia pun harus membayar dengan 1 nyawa yang harus dia tukarkan pula. Wow. Cukup punya kalkulasi yang matang ya, tapi memang balik lagi lihat juga dari emblem yang digunakan Om Wawa. Yes, dan juga untuk emblemnya sendiri Weapon Master. Ini untuk Kabuki tadi, sedangkan Electro Flash ini dipakai oleh Irritel, dan wajar saja karena memang Irritel ini harus butuh movement speed untuk mengisi pasifnya dia. Yep. Biar bisa double attack. Wah, ini dia high-nya. Bisakah dia berjuang untuk bisa selamat dari area tersebut? Karena Kabuki pun dengan Bennett yang dia punya masih bisa menyelamatkan pergerakan dari high dan juga 1 clear wave minion yang sangat cepat dia lakukan. Yes, dan Thunderclap-nya juga belum terlalu berasa ya dari seorang Finn-nya. Meanwhile, in the middle lane kita lihat ada sebuah offended yang ditujukan kepada seorang Albert, tapi sayangnya masih belum berhasil untuk menciptakan poin eliminasi tambahan untuk Aura Fire. Yap, sebuah Sunpo yang sangat baik tadi dilakukan oleh Albert, tapi Jet Kundonya. Namun untuk kali ini ada reroll manipulasi langsung dikeluarkan begitu saja. Albert yang berhasil tertangkap basah. Finn-nya di bagian belakang langsung aja merangsa masuk dan juga memberikan damage dan juga gangguan agar Facehugger bisa langsung dihancurkan. Tapi Palestina yang berhasil pula langsung diamankan. Namun untuk kali ini Godiva seorang diri, bisakah dia kabur dari yang tersebut? Karena Godiva berjuang seorang diri dan Amonnya datang untuk memberikan bantuan. Plus Fluffy entah dari mana datangnya. Hilang Aul. Endless Shard-nya sakit banget. Finn hilang tapi ditukar dengan 2 member dari Aura Fire. Wow. Kali ini unstoppable fight udah mulai terjadi di menit-menit awal, Om Wawa. Iya, dan juga inilah yang memang kita nantikan mungkin. Karena dari Aura Fire, mereka adalah tim yang kuat untuk 5 menit yang pertama. Iya. Dan KDA mereka masih tetap berjalan juga. Sejauh ini kita melihat memang burst damage yang diberikan oleh Hai. Ini harus bisa berjalan terus-menerus juga. Karena mumpung dari Finn sendiri tidak terlalu tebal di awal-awal ya. Masuk ke late game dengan adanya Guardian Hell, mungkin dengan Twilight Armor nantinya, Masya bakal susah banget untuk bisa dikembangkan. Dan juga tadi MU yang digunakan oleh Facehugger sangat baik. Ada reroll manipulation yang diamankan hingga bisa mendapatkan pula ke arah dari Chow-nya yang digunakan oleh Albert. Tapi sekarang Turtle-nya sudah muncul kembali. Mereka akan melakukan pertempuran di area tersebut ya dengan adanya kontes di Turtle yang kedua kali ini. Tapi lihat Banana gak bisa lagi untuk pulang karena adalah Shark-nya Connect kali ini. Kita lihat dengan 4 member yang tersisa dari RRQ Hoshi bakal coba untuk kontes ke arah Turtle yang kedua, tapi lihat Amo Pendant cancel 1 dari manipulation, tapi Albert berhasil untuk menyelamatkan Turtle-nya dan bahkan 2 Wave Dragon menuju ke arah belakang. Belum ada power lebih lagi, tapi lihat dari seorang Hai-nya mencoba untuk digaruk lagi karena Finn gak bakal melepas buruannya, tapi Hai masih bisa mundur ke arah belakang. Oke, Hai-nya mencoba untuk bisa memaksakan keadaan, tapi Finn terlalu berada di depan. Plus dia pun berhasil untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya dan juga mengusir pun, tapi Clay-nya harus mengeluarkan flicker agar bisa kabur dari area tersebut. Pertempuran yang terus-terusan terjadi, tapi networknya coba lihat. Hanya ada perbedaan sekitar. Tidak ada untuk kali ini. Ya, tapi aku bisa Sengit bilang ya? di sini ya, bahwa dari gold lane-nya ini lumayan tertekan untuk Matrix dari Kabuki ya. Karena dia punya Steel Light Plate, di mana biasanya dia cuman punya langsung Hunter Strike. Yep. Ada Hunter Strike di sana sekarang, dan dari Skylar sendiri masih dengan Steel Light Plate, masih juga dengan 1 buah Wind Talker. Dan ini bakal mengarah ke Scarlet bisa. Dan itu yang bakal dicari juga. Attack speed. Attack speed, Buat critical. Irritel, betul. Heavy crossbow-nya akan menjadi nightmare, akan menjadi mimpi buruk. Tapi Banana, wow, coba lihat. Hanya ada sedikit HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Terjadi pertempuran di area XP barusan. Ada pergerakan yang memang langsung dilakukan. Clay-nya pergi ke arah mana, di mana dia ada info sebelumnya. Kalau flicker sudah dilakukan, tapi untuk Valentina kali ini mendapatkan sebuah balasan yang begitu berarti karena dirinya terpick off duluan. Iya, tapi kalau Diva kali ini one last hit gak bisa lagi untuk selamatkan heavy crossbow dari Skylar. Menembus relung hati dari seorang Godiva dan membuat dia harus tumbang juga. Tapi Hai, kali ini bakal menjadi seorang target operasi bagi seorang Finn. Finn gak ngelepasin zonasi yang dilakukan. Wow. Ini boleh-boleh, plus Irritel-nya entah bagaimana ceritanya tadi udah bisa sampai juga di area satu, tapi sekarang ada balasan dilakukan. Walaupun damage-nya belum begitu terasa, namun Skylar udah mulai maju ke bagian depan. Skylar-nya berhasil, tapi langsung untuk 1 poin kill-nya diamankan oleh Yip.
Yes, dan itu dia. Yang udah tumbang juga ada kompensasi di mana satu tertarik di arah bottom lane. Tadi berhasil juga untuk dihancurkan ya di tangan seorang Fluffy. Tapi Turtle yang ketiga kali ini udah muncul di line of down pastinya. Udah mulai di set up oleh seorang Albert kali ini. Tapi Godiva udah mulai hadir. Mencoba untuk menghampiri saja keberadaan Albert yang kali ini mencoba untuk set up. Tapi Amo Vendor kali ini juga udah mulai connect dengan adanya satu retribution yang lagi-lagi on point. Albert berhasil untuk men-secure karena Turtle yang ketiga. Oke. Mereka pun mundur kembali menurunkan lagi temponya. Udah dapet turtle cukup. Untuk melakukan inisiasi selanjutnya mereka setup dulu Om. Ya, dan juga 3 turtle ini udah lebih daripada cukup juga ya. Apalagi untuk di top lane-nya. Turretnya bisa diamankan oleh gold laner yaitu si Skylar. Jadi untuk sekarang Skylar ketika sudah mulai bertukar posisi juga. Dia udah sedikit lebih nyaman. Apalagi item-item yang dimiliki oleh Eritel ya. Kita tahu ini adalah marksman yang sangat-sangat bergantung dengan item. Kalau memang dia sudah punya itemnya. Damage yang bakal diberikan oleh dia bakal berkali-kali lipat. Belum lagi garis depannya ada Finn, ada Chow, ada Banana juga. Ada waktu tambahan yang mereka bisa punya. Tapi ditabrak dan Hai-nya belum menghilang. Tapi Albert mencoba untuk langsung mengejar ke arah Facehagar. Agak sedikit terpisah dari pertempuran. Tapi Fluffy seorang diri, ada 3 player berada di belakangnya. Masih bisa selamat Fluffy-nya. Membawa mereka nge-buying time pula. Dan Godiva, covering yang dilakukan berhasil sejauh ini. Oke, kali ini dominasi udah mulai diperlihatkan ya dari RRQ Hoshi. Tapi lihat di arah bottom lane, Fluffy akan menjadi targetnya. Tapi Fluffy bergerak mundur aja dan merelakan satu outer turret di arah bottom lane-nya hancur di tangan seorang Skylar. Yap, outer turret kembali berhasil dihancurkan. Network untuk kali ini cukup jauh. Dimana tadi hampir bisa dibilang tidak ada perbedaan. Tapi beberapa saat kemudian udah ada sekitar 2000-an lebih Om Wawa. Ya ini sedikit lebih sulit sih buat Aura Fire ya. Mereka harus bisa menembus lini belakang tapi sebagai jungler assassin. Hai agak sulitnya karena HP-nya dia tipis. Kalau dia coba untuk nabrak di sebelah-sebelahan dengan Esmeralda bakal sulit banget. Belum lagi. Finn ini selalu ada lihat. Finn selalu nempel ke arah dari Hai. Iya. Ini kali ini Finn dengan satu roamer yang digunakan Masya-nya. Oke. Iya. Dia lupakan base-nya, dia lupakan area farming-nya. Dia zoningnya sampai map brawl. Iya. Jauh. Zoningnya memang dari tadi bisa dibilang mungkin dengan adanya 9 menit waktu udah berjalan. Kayak 8 menitnya dia ada di area dari Aura Fire deh. Setuju banget, tapi lihat Fluffy kali ini bakal coba untuk menghancurkan satu inner turret yang ada bottom lane. Tapi Falling Star Moon dengan begitu sigapnya Banana. Coba untuk nge-clear wave minionnya dan ini dia Lord yang pertama. Lord yang belum enhance, udah muncul juga di line of down. Tapi lihat Finn kali ini bakal coba untuk dipanis, bakal coba untuk dicicil-cicil aja. Meanwhile Fluffy masih mencoba untuk mengganggu area pergerakan dari seorang Albert. Nih Fluffy bener-bener pede banget dan Fluffy sangat-sangat mengganggu sekali untuk membeli waktu ya. Tapi Amonnya berhasil langsung dihancurkan. Namun Lord yang pertama malah diamankan pula oleh Patrick. Ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan dari Arkeosi. Tapi pertempuran yang kembali terjadi di bagian tengah. Ada flicker langsung dikeluarkan. Godiva berusaha untuk bisa nge-buying time. Dia berusaha untuk membeli waktu tambahan. Dilompatin dengan Falling Star Moon dan rubinya dihancurkan. 3 player hilang dari Aura Fire tapi ditukar dengan adanya Lord yang pertama kali ini dari RRQ Hoshi belum bisa menyelesaikan gamenya dengan begitu cepat. Masih ada satu nafas yang lebih panjang lagi untuk Aura Fire pastinya. Dan kalau kita intip dari itemization Om Wawa. Ya BOD untuk Beatrix tadi bisa memberikan damage yang besar ya ke arah dari Lord juga. Scarlet Phantom dan Wind of Nature ternyata 3 item di sini. Untuk Skylar ini dual gold time bakal terjadi sebentar lagi. Oke, Albert sendirian ada damage yang masuk ke arah tubuh tapi wulala Sunpo-nya menyelamatkan hari dari Albert. Wow, Shunpo memang ya save the day banget. Tadi juga dia sempat kabur dari sergapannya Godiva dengan Shunpo-nya tapi satu Lord yang berhasil untuk disecure oleh Kabuki juga kali ini masih bisa disecure. Tapi lihat dengan adanya Falling Star Moon wajah ke belakang. Ditahan lagi dengan adanya semua wave pada Kabuki-nya down. Tapi lihat tribute manipulation gak tergapai kepada seorang Facehagar. Tapi wave Dragon kadang kepada seorang Godiva kali ini gak bisa kemana-mana lagi. Karena lihat heavy crossbow dari Skylar berhasil untuk memfanish seorang Godiva. Oke, cuman dengan adanya team fight barusan yang terjadi nih. Satu hal di bagian atas, wave minion berhasil dihantarkan. Walaupun untuk kali ini Banana sangat baik sekali pergerakannya Muawa. Dia tahu, dia notice akan hal itu. Dan satu inner turret sepertinya kalau memang berhasil dia pertahankan. Ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire. Tapi sepertinya inner turret itu berhasil tumbang. Iya, dibalas objektif ya untuk dari Aura Fire sendiri nih. Dan dengan adanya satu defense ya dari Banana yang cukup cepat juga. Tapi memang balik lagi. Tadi sempat pick off lagi lihat dengan ada Swarm Dragon untuk seorang Hai. Disambut dengan ada satu Real Manipulation juga dengan Endless Shard. Masih belum bisa memberikan damage balasan. Tapi Hai dalam ancaman gak bisa lagi bertahan. Banana berhasil mencekir satu poin eliminasi tambahannya. Wah, Banana
terlalu maju sendirian di depan tapi Fluffy coba lihat. Begitu baik Renner Rapatinya sudah masuk pula ke dalam tubuh dari Retail. Dan sekarang waktunya untuk pemain di Aura Fire akan melakukan balasan kah karena mereka melakukan tekanan berada di sentral turret yang dimiliki oleh Aura Kyoshi walaupun mereka sejauh ini belum bisa menembusnya. Iya, ini objektif banget dari Aura Fire ya. Ya, dari Aura juga tadi dari Amonnya sebelah-sebelahan dan Esmeralda itu susah. Dia nggak bisa hilang akhirnya. Gak bisa. Nggak bisa hilang, tapi untungnya juga memang masih ada Kabuki. Balik lagi dengan Beatrix, Wesker Mode atau dengan Rainernya dia. Damage-nya dalam banget. Dan kalau memang ada yang ke-game satu pemain dari RP Hoshi, ini cepet banget untuk mereka bisa dikembangkan. Ulala, oh my god! What? Itu satu Wesker. Thunderclap sempat menghilangkan beberapa HP dari Kabuki, tapi Wesker damage-nya jauh lebih besar. Dibalaskan dengan Wesker, jahat banget damage yang dihasilkan lewat satu hal yang kita lihat barusan. Dan Lord sudah terlihat di bagian bawah high-nya beserta dengan Pesager. Mereka fokus untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Sementara Godiva dan juga Fluffy mereka membuat sebuah benteng. Banana akan lompat ke bagian depan, tapi untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari Aura Fire tanpa adanya kontes lewat sebuah perimeter yang mereka ciptakan begitu baik. Yes, wow. Dan kali ini satu minionnya juga akan berjalan menuju ke arah outer turret di arah middle. Masih coba untuk dipertahankan, mengingat di sana masih ada 5 member yang siap dari RRQ Hoshi. Tapi lihat damage deal, Facehugger dan juga Fluffy. Ini gede banget sih. Yang pastinya yang membuat tadi dari RRQ Hoshi juga agak sedikit kelimpungan. Gitu. Ini udah harus diwaspadain Om Iya. ya. Ini Beatrix-nya udah gak boleh deketin banget nih. Iya, nggak boleh jaraknya terlalu dekat ya. Tapi kalau kita bisa mention, ini Fluffy tugasnya bagus banget. Dia dari tadi ngerapiin wave minion untuk Aura Fire. Jadi bisa nge-pushnya barengan Trilane. Iya, Dia jalan ya. manfaatkan semuanya ya. Dia punya mobilitas, dia punya kecepatan untuk clear wave minion, dia melakukan rotasi terus-terusan. Dari Case Factory kita lihat Banana sejauh ini sepertinya belum bisa mengikuti pula bagaimana pergerakan dari Fluffy pergi. Reload manipulation langsung dikeluarkan begitu ya, tapi Finn terjebak di bagian dalam sendirian. Bisakah langsung keluar? Namun untuk Banananya berhasil kabur dari tersebut, tapi Godivanya mencoba untuk langsung memancing, membawa pergerakan Finn agar masuk ke dalam jeruji ataupun sebuah jebakan yang mereka ciptakan karena Finn-nya satu hit terakhir, tapi tidak terkena. Albertnya pun berhasil selamat sejauh ini karena Banana sudah tahu untuk memberikan sebuah coveran dan Banana menjadi korban. Skylar-nya hadir, ada WOE di dalam tubuhnya. Skylar berhasil untuk mendapatkan langsung arah dua, dan pertempurannya terus terjadi. Wow, Skylar kali ini bakal coba untuk melarikan diri, tapi lihat dari Aura Fire juga nggak akan melepaskan buruan ya. Skylar masih bisa untuk recall terlebih dahulu dan menyelamatkan dirinya, tapi enggak karena Finn memanggil dan juga memberikan satu informasi. Skylar kali ini bakal coba untuk mundur dan Finn hanya memberikan sebuah perimeter aja, sebuah waktu aja untuk Skylar bisa mundur, tapi lihat 3 base turret dari RRQ Hoshi kali ini udah hancur semua. Yes, ini kekuatan dari Aura Fire. Mereka tahu banget kapan untuk mundur juga. Apalagi tadi sebenarnya Kabuki udah dipukulin dengan 3 hero langsung. Tapi Wind of Nature masih sempat untuk menyelamatkan Kabuki. Lihat dia didapin Banana, kena Albert, dan akhirnya Skylar ngeliat adanya potensi untuk langsung kejar ke bagian belakang. Di bypass semuanya oleh Skylar, fokus untuk menumbangkan Kabuki. Kalau enggak, itu udah bakal tumbang, pasti bakal selamat. Itu Godiva untung ada Immortal ya. Masih selamat loh dia Mawa. Masih ada nyawa kena. Hey, apa itu barusan? Iya. Dimana mau offended-nya? Ternyata belum terlalu on point. Iya, mau coba untuk ganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert pastinya, tapi kali ini udah mencoba untuk sedikit-sedikit dari rumputan. Banana bakal coba untuk jadi target operasi. Lihat Endless Charge-nya sakit banget. Banana gak bisa lagi untuk selamat dan 4 member tersisa dari RRQ Hoshi. Dan dalam 15 detik lagi, Lord yang sudah enhance akan muncul di Land of Death. Itu damage seperti apa yang barusan kita lihat, dan itu Esmeralda loh. Iya. Ya kita tahu bagaimana tembok besi yang memang bisa dibangun oleh Esmeralda di dalam tubuhnya rontok Om. Yes, dan juga dengan hilangnya Banana, berarti di sini gak ada badan garis depan Arkeos ya. Lordnya bakal menjadi salah satu Lord yang bisa dibilang gratis, kategorinya gratis. Efek domino bakal seperti ini, berarti Lord akan menjadi milik Aura Fire tanpa adanya kontes. Kekurangan kuantitas player, mereka hanya 4 player saja berbanding dengan 5 yang sudah standby. Mau nggak mau. Iya. Dan ini susahnya buat Arkeos sekarang. Kita tahu power dari Aura Fire adalah ketika mapnya sepi. Semua ada dalam rumput. Siapa yang berani? Esmeralda masuk aja kayak tadi langsung. Apalagi untuk hero yang tipis. Paling yang bisa masuk sekarang memungkinkan itu adalah Finn. Iya. At least Sementara dia kalau punya kita 3 kali lihat, ya. sementara kalau kita lihat ke sebelah,
Untuk marksman-nya ini sangat berharap apabila orang berkumpul. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh player dari Aura Fire. Mereka dari tadi bersembunyi terlebih dahulu, tapi reload manipulation. Clay-nya udah langsung dikeluarkan. Pin-nya hanya 1 bar HP lagi, tapi Fluffy masih bisa selamat. Immortalnya pecahkan kah? Fluffy selamat dari tersebut, tapi Fluffy masih bisa pergi. Mereka semua masih berada di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Oshi, dan barusan Way of Dragon yang mendapatkan pulang ke arah Palestina, tapi Pin dibalaskan begitu saja. Dilompatin, ada satu Palestina dan akhirnya tertangkap basah. Shutdown pun langsung dilakukan. Skylarnya menjadi seorang pemburu, di mana dia langsung berburu siapapun yang ada di depannya pasti akan terkena efek dengan Bravo. Namun Kabuki memberikan sebuah efek West karena begitu menyakitkan, tapi Kabuki pun dengan tactical reposition dia harus mundur terlebih dahulu, tapi dia ada berbeda. Godiva coba lihat, berjuang seorang diri, Fluffy pun langsung hadir. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama? Namun sepertinya akan langsung dipaksakan begitu saja. Fluffy masih bisa pergi, masih selamat tapi dikejar oleh Clay. Yes, dan Fluffy masih survive, masih bisa mundur. Tapi lihat, base yang tersisa dengan setengah HP-nya lagi. Masih mencoba untuk bertahan dari RRQ Hoshi. Skylar dengan item yang udah mumpuni ya, Wawa. Ini udah menggila banget ya. Sudah sampai-sampai punya full item ya. Dan Iya. Kabuki bahkan dengan Husklow-nya. Sekarang dia udah gak perlu pulang sama sekali. Tinggal cari opening, masuk dalam rumput. Apakah ada pemain RRQ Hoshi yang balik lagi jalan sendirian? Nih, coba lihat dari sisi Itemnya? itemnya. Berserker. Sudah full ya. Udah full lengkap sih itu. Item lengkapnya buat Malah marksman pikir. itu ada di Bahkan si Skylar. Udah Ada nyeker. Windtalker, betul Scarlet, Berserker, Udah nyeker. Melvik. Udah nyeker. nuker dengan Iya. Immortal juga. Dengan satu sepatu yang mungkin nantinya akan diganti lagi ya. Tapi untuk Skylar, Nah, Immortalnya diganti sekarang. Tough Immortal Boots. diganti. Plus sekarang untuk Beatrix dia punya Husklow loh. Akan jauh lebih pede lagi untuk 1v1 situation dengan siapapun. Karena kita tahu lifestyle pasti akan kencang sekali. Kencang banget, jadi Kencang. lebih sustain, dia lebih bisa bertahan dan juga tetap bisa memberikan damage yang dengan item seperti ini ya udah siapa yang mau mendekat. Ya, Iya. bahkan dari High sendiri juga dia full burst damage. Defend Glaive. Ada Genius One-nya Item juga. jahat semuanya. Calamity Reaper. Udah Calamity pula di sini. full damage banget. Oke, inilah mungkin ini yang menjawab Om ya. Setelah mungkin defense-nya dihancurkan dengan ada Genius One, ada true damage yang bisa dihasilkan oleh Calamity Reaper yang mungkin dengan darah-darah putih yang dimiliki oleh Esmeralda juga tidak akan dihiraukan jadinya. Ya, tetap sih bisa di burst masih buat Esmeralda. Tapi ya syarat dan kondisi ya. Iya. Esmeraldanya harus sendirian Syarat juga. dan kondisi ataupun syarat dan ketentuan berlaku. Ya. betul, terms and condition apply ya. Tapi di sini Lord yang sudah evolve sudah muncul juga. Dan lihat itu basic attack dari Rennernya aja ke Albert udah sebegitu menyakitkannya ya. Dan udah mulai di zoning out juga dari teman-teman Aura Fire. Kali ini begitupun dengan adanya Finn dari RRQ Hoshi pastinya. Karena ini kalau misalkan dari Lord Evolve ini dapat di tangan Aura Fire. Yep. Ini bahaya banget untuk RRQ Hoshi. Ini Lord udah evolve. Kita tahu Lord evolve akan ada tambahan damage lagi yang Iya. bisa diberikan apabila mereka bisa mempertahankan Lord tersebut. Namun adu retribution itu adalah hal yang paling digemari pula oleh Albert. Albert sering banget dari head to headnya, sering banget untuk memenangkan dari pertarungan tersebut. Masih ditahan Lordnya. Yes, masih ditahan dan ditarik ke arah pekarangannya dan di reset begitu aja. Gak mau melakukan komitisasi ke arah Lord yang sudah evolve ini. Masih menunggu momentum juga karena Finn yang udah bersiap juga dari RRQ Hoshi. Bakal coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan konten. Mengingat dari turtle demi turtle yang tadi udah kita lihat juga. Retribution dari Albert berhasil untuk men-secure. Dan kali ini akankah gambling dari Aura Fire? Ya harusnya banyak stopper yang bisa dilakukan plus Albert. Tapi ada pertempuran di area yang berbeda loh. Coba lihat Fluffy-nya. Berusaha untuk bisa mendapatkan pula ke arah Skylar. Tapi Fluffy sekarang udah mulai hadir kembali. Tapi dikejar habis-habisan. Lordnya ke reset dan mereka masih bisa bertahan. Tapi Finn terlalu dalam. Hingga mengakibatkan mereka kekurangan play. Dan Fluffy-nya masih bisa bertahan dengan 6 assist yang dia miliki. Real Man di bagian belakang. Facehugger yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Ternyata itu adalah Ihim yang memang tertangkap pula. Ini benar-benar dengan Winter Tension dia masih bisa selamat dilompatin karena ada satu paling Starmu dan hilang sudah Facehugger. Tapi Lordnya kemungkinan akan menjadi milik dari Aura. Iya, karena kita lihat dua member hilang dari RRQ Hoshi. Ini bukan hal yang baik juga untuk melakukan adanya kontes. Dan ini dia, Lord Evolve di menit ke-21 berhasil untuk di-secure untuk Aura Fire. Ya, itu team fight yang bagus banget tadi. Karena dari High ya, dia benar-benar diincar. Ya. Dan dia masih bisa selamat tarik ulur. Karena dia masih ada invisible armor juga. Masih bisa menghilang untuk Amon dan itu cukup annoying. Dan karena memang terlalu komit tadi tumbangnya dari Finn. Berarti gak ada lagi dong yang bisa nahan damage besar. Seperti dari Endless Shard-nya, yang kedua juga dari Wesker.
Oke, tapi Lord Evolve kali ini juga udah mulai dikawal ya karena Godiva bakal jadi garda terdepan untuk Aura Fire. Begitu pun ada Kabuki di arah belakang, udah mulai bersiap kali ini. Lordnya juga udah mulai masuk. Yap, ini Lordnya udah standby di dalam, mereka sudah ready pula. Tapi Skylar, heavy crossbow-nya sudah terlihat akan langsung digunakan karena Banana menjadi orang terdepan. Tapi Bing! Sakit banget damage-nya, memaksakan keadaan sepertinya karena sekarang mereka murah player dan juga ada satu lagi Renner rapat yang masuk ke dalam tubuh dari Skylar. Tapi Reload Vibration melindungi pergerakan mereka, melindungi rumah mereka sejauh ini karena Clay menahan di area tersebut. Habis sudah efeknya, habis sudah, tapi Banana berjuang seorang diri bagian depan dengan sedikit lagi damage yang bisa aja menembus ke arah pertahanan tubuhnya. Dan juga Petarnya terbuka dengan begitu dan sekarang waktunya Petaren hancur. Aura Fire mendapatkan game yang pertama. Wesker late game. Kabuki berhasil untuk memfokuskan menuju ke arah B.